konten edisi liburan. Ya, liburan akhir tahun. Anak-anak udah pada libur, terus kemudian beberapa teman kantor juga udah pada libur, guys. Jadi semoga gua bisa di liburan-liburan ini membuat konten keuangan selama lo libur. Jadi gua bisa menemani kalian dengan konten-konten gua, mungkin dalam perjalanan mau didengerin juga boleh. Dan akhirnya gue punya waktu untuk bikin podcast, sekaligus gue juga sambil summary misalnya buku dari Morgan Housel, The Art of Spending Money. Jadi nanti dalam perjalanan sambil gue menikmati liburan, dan selalu hati-hati juga, lagi hujan saat ini. Jadi kalau bawa mobil, kalau di jalan raya pastikan, kalau you bawa motor atau bawa mobil, pastikan bensinnya cukup, terus pastikan bannya juga anginnya cukup, semuanya, bensinnya kalau bisa full ya gitu. Jadi terus kemudian lihat-lihat kanan kiri, kalau ada truk, ada bus, selalu hati-hati khususnya yang naik motor ya gitu. Dan nanti selama liburan moga-moga gue bisa bahas beberapa buku tentang money, khususnya The Art of Spending Money yang pengen banget gue share. Terus juga ada gue juga mungkin nge-share juga tentang buku Can I Talk to You, karyanya Kak Kania ya. Waktu itu sempat kami ketemu dan sempat ngobrol waktu pas event, jadi tukar pikiran. Dan oke, untuk podcast pagi ini, selamat hari gajian, selamat bagi yang gajiannya udah masuk duluan hari ini, selamat menerima THR juga bagi yang merayakan Natal, dan juga yang pastinya THR jangan langsung dihabisin, dihemat-hemat. Kayak gue dapet THR juga gue kasih tahu ke istri, tapi juga gue berharap duit itu juga jangan langsung dihabisin, karena hidup kita masih panjang banget, umur kita masih panjang banget. Jadi luar biasa kita perlu ketat dalam keuangan ekonomi saat ini, di saat emas lagi melonjak, terus kemudian ekonomi masih melemah, harga sekolah juga makin tinggi, terus pemasukan juga berkurang. Selamat berjuang para pencari pundi-pundi di bagi para ojol ya. Ojol, jadi ada beberapa ojol kan, jadi gue mewakili ojol aja, supaya pakai kata ojol supaya bisa mewakili untuk semuanya. Selamat berjuang dan hati-hati di jalan. Dan seringkali, oh iya, gue lupa, gue baru semalam menghadiri persemayaman, sebutannya apa ya, orang tua asuh gue lah gitu, orang tua asuh ya. Walaupun nggak langsung kontribusinya kelihatan gitu, tapi kedekatan kami gimana ya, gue lagi sedih sebenarnya setelah kemarin menemani orang tua asuh gue itu yang sudah berumur 80-an ya gitu. Jadi ibu asuh yang meninggal di daerah BSD. Terus kemudian saya menemani juga sekalian bapak asuh ya gitu, yang dari dulu, dari saya kecil, dari gua kecil, dari gua kecil sering main ke rumahnya, karena ternyata ada beberapa cerita yang akhirnya menjadi sempurna karena ketidaktahuan gua, dari yang dimana gua sering dibawa oleh papa gua dulu, mendiang papa itu ke rumahnya untuk membantu dia bekerja gitu. Ya, papa gua kerja di
salah seorang keluarga ya, salah satu keluarga lah ya, salah satu keluarga dia bagian untuk pelistrikan dan segala macem ya, karena gua taunya sejak kecil, gua taunya bahwa papa gua memang bekerja kepada nih orang gitu, kepada nih keluarga gitu. Dan pastinya dia juga ngantor, tapi dia sering benerin untuk listrik dan segala macem. Ya papa gua sering ngilang kalau Sabtu Minggu tuh ke rumahnya keluarga inilah gitu ya, keluarga orang tua asuh gue ini gitu. Nah, karena kemarin ibu asuh gue meninggal, jadi cukup prihatin juga sih. Dengan nanti next time ya gue ceritain tentang historinya, ceritanya dan segala macam. Mungkin nanti pas lagi liburan gue bikin podcast gitu ya, pendek-pendek gitu, cerita tentang ya keluarga ini ya gitu. Tapi intinya gue baru tahu faktanya bahwa papa gua ternyata udah dirawat. Gua baru dapat fakta bahwa dari keluarga-keluarga dekat saat menghadiri meninggalnya ibu asuh ini, papa gua tuh ternyata memang udah diasuh jadi semacam anak angkat dari Flores, semacam anak angkat sejak SMP gitu. Udah diajak pergi ke Jakarta, tinggal di Jakarta dari SMP, udah dia jadi semacam anak asuh. Gue juga baru tahu tuh. Gue pikir papa gue selama ini kalau kerja di rumah ibu X ini ya, ibu asuh ini, dia karena sekedar ya bekerja gitu, mencari duit gitu kan, atau enggak ngebantuin. Tapi ternyata udah dari SMP dibilangnya gitu. Baru tahu tuh. Jadi di keluarga besar ini juga tahu bahwa papa gue itu udah dari SMP. Nah gitu. Jadi dari SMP terus kemudian sampai sekolah, terus kemudian sampai bekerja di perusahaan. Dan ternyata ya dia mengabdi. Iya. Jadi tadinya benar-benar cuman sebagai karyawan, sebagai orang yang dibawa lah ya gitu buat ke Jakarta gitu ya, buat belajar gitu. Terus kemudian ya udah dianggap keluarga sendiri gitu, udah menjadi bagian keluarga sendiri yang punya keahlian bagian pelistrikan. Hebatnya gitu, jago banget sama papa gue pelistrikan, gue aja nggak bisa. Dan kedua jagonya papa gue adalah kuat untuk bekerja, badannya tuh kuat banget untuk bekerja, jadi nggak jarang agak sakit-sakit, kalau sakit pun sedikit ya, tapi kuat banget untuk bekerja. Dan kemarin pas ibu asuh meninggal ya gue dateng, terus gue tanya tentang situasi keluarga, gimana ibu pas terakhir. Jadi beliau meninggalnya ya di tempat tidur gitu ya, meninggalnya dengan cara yang damai lah gitu. Walaupun sebenarnya ternyata ada keluarga yang dari keluarga yang berada, anehnya di usia 80 ini ya kehabisan uang, intinya gitu. Kehabisan uang untuk dia dan suami gitu. Suaminya masih hidup, bapak asuh ini masih hidup, dan memang ya nggak mungkin gue ajak ke rumah gue segala macam karena dia punya rumah sendiri ya gitu. Tapi kondisinya dengan usia 80 tahun juga, kondisinya ya nggak, bukan hal yang mudah ya, dengan kondisi kehabisan uang. Dan pasti kalian juga bertanya pas dengar podcast ini, kok bisa gitu. Ya banyak sumber sana sini yang memang tidak langsung memberikan sebuah penjelasan, paling nggak ada benang merahnya sih. Sampai orang yang statusnya ini kaya karena mungkin ya lifestyle menyebabkan di masa tuanya habis gitu. Uangnya habis. Dan
eh, akhirnya ibu asuh meninggal duluan karena sakit, kurang lebih karena susah makannya gitu. Lebih tepatnya sengaja makannya dikurangin, jadi malas makan. Padahal dengan kalau dia tetap makan gitu ya, paling nggak tetap bisa umur panjang gitu untuk menemani suaminya ya. Dan memang mungkin udah sebuah pilihan ya. Banyak keresahan dan karena banyak pikiran juga menyebabkan akhirnya ibu meninggal gitu. Dia baru meninggal tanggal 22 kemarin. Tanggal 22 kemarin. Dan ya ceritanya gak akan jauh dari masalah keuangan gitu. Karena gue berpikir ibu asuh gue ini ya orang tajir gitu. Orang tajir, rumahnya gede, tapi ternyata rapuh di keuangannya gitu. Dan ternyata gue juga baru tahu kalau saudaranya itu sebenarnya banyak. Cuman yang deket tuh hanya satu dua. Dan mereka keluarga ini, orang tua asuh gue ini memang gak punya anak. Dan mereka pun misalnya baru kayak kemarin baru gue tahu mereka tuh menikah kurang lebih di umur 50-an. Dan mereka di umur 50-an ya gak punya anak ya. Gak mungkin juga kan, 40 aja kita juga harus hati-hati kan gitu. Jadi mereka menikah di usia 50-an. Dan mungkin ya terlalu tua juga mungkin ya. Di usia 50-an baru mau bener-bener misalnya punya anak, bener-bener adopsi anak dari kecil gitu ya. Mungkin terlalu tua ya. Terlalu tua. Ya banyak pertimbangan ya. Namun di masa mudanya lifestyle-nya tuh terlalu tinggi. Terus kemudian bagaimana dari mereka juga misalnya punya pembantunya, gak mau pengen punya pembantu dan segala macam gitu ya. Awalnya ngerasa keuangan itu aman, tapi ternyata lama-lama boncos-boncos juga berkurang. Mungkin karena sakitnya beliau juga menyebabkan duitnya lama-lama habis ya kan. Karena masa produktif kita, gue jadi ingat gitu masa produktif ya. Masa produktif kita tuh di usia keemasan kita tuh di usia 40 sampai 50 dan harus pinter-pinter manage uang di umur itu gitu. Dan lucunya waktu lagi sharing dengan mbaknya pembantunya maupun dengan ibu yang ngurusin ya untuk pemakaman ini, bahwa lifestyle itu sangat berpengaruh. Harusnya tetap harus bisa diukur lifestyle kita, keuangan kita. Jangan sampai keinginan kita itu diwujudkan tanpa melihat kemampuan kita gitu. Budgeting kita gitu. Jadi memang penting banget budgeting, sehingga jangan sampai keinginan kita yang sebenarnya nggak perlu tapi dipaksain diwujudin gitu, sehingga pas di masa tuanya kita jadi kelimpungan sendiri. Gue jadi inget ketika mendiang sempat ngomong ke gue beberapa waktu lalu lah, 1 bulan lalu kayaknya, atau awal Desember lah. Beliau ngomong, kok situasiku sampai kayak gini ya gitu. Dari dulunya pas mampu, tapi sekarang menjadi orang yang kok jadi nggak punya uang gitu. Dan mbaknya sendiri ya, pembantunya sendiri bilang, semiskin-miskinnya dia ya, sebagai statusnya sebagai orang yang kelas menengah ke bawah ya, walaupun dia memang miskin tapi nggak sampai habis banget duitnya gitu. Kalau ini bener-bener mendiang
ibu asuh ini benar-benar sampai di tabungannya tuh cuman di bawah 1 juta gitu. Jadi cukup sedih juga gitu ya. Sampai saat udah di bulan-bulan terakhirnya ini gitu, kadang-kadang mbaknya tuh datang terus kemudian bilang semacam kayak nasihat rohani lah ya. Saya punya tasbih, ibu punya rosario. Jadi ibu juga harus selain harus makin lama harus deketin diri dengan Tuhan gitu. Ibu jangan habisin waktu dengan nonton dan segala macam. Ibu bisa lakuin dengan doa rosario. Bahwa sampai mbaknya ya, pembantunya itu menasihatkan dalam pesan rohani loh, menasihatkannya dalam konteks rohani. Gak ngeributin soal uang, tapi bahwa di masa tua kita kedekatan kita dengan Tuhan tuh diperlukan gitu. Ada titik itu, ada ya gundah gulana ya, maksudnya ya mungkin juga karena pikiran juga, karena usia yang umurnya panjang, dikasih Tuhan umur panjang, dikasih kesehatan, tapi juga miris juga, mulai utang banyak, utang ke orang ini dan itu ya. Nanti deh next time kita bahas dalam waktu yang terpisah beberapa poin-poin penting ketika gue ngomongin soal jadi gue dapat masukan kanan kiri. Jadi cukup hari ini tanggal 24 beliau akan dikubur, dan ya karena gue nggak bisa menghadiri, tempatnya jauh banget, jadi paling gue bisa salam sama keluarga gitu. Jadi banyak tantangannya, nggak hanya berhenti di sini, ini belum selesai, tapi masih ada hal-hal lain yang yang harus diurus gitu ya. Ya tapi gue juga terbatas karena gue harus juga kerja ya kan. Jadi nggak bisa untuk menghadiri pemakaman ibu asuh gue ya, karena memang jaraknya jauh juga dan gue masih harus kerja. Kemarin gue harus cuti dan sekarang gue harus masuk, dan gue berdoa buat ibu asuh gue semoga diberikan ketenangan. Gue cuma ngerasa ibu asuh gue masih butuh banyak doa gitu, masih saat ini butuh doa yang banyak, butuh kekuatan yang banyak. Semoga bisa mengantar beliau ke sisi Tuhan lah gitu. Dan pembelajaran penting buat gue ya, ya manfaatkan masa muda dengan baik dan jangan sampai melakukan gaya hidup yang berlebihan ya. Penting juga untuk menabung gitu. Jadi masalah kematian ini justru malah menyisakan masih ada menyisakan tanggung jawab gitu, semacam melempar tanggung jawab akhirnya ke ibu yang saat ini lagi mengurus kematiannya gitu. Gue kok bingung ya, gue lagi banyak deket-deket dengan orang-orang yang mengalami kematian sekaligus punya problem dalam hidupnya gitu ya. Jadi tapi hal ini membuat gue jadi makin wise, makin dewasa untuk makin dewasa dalam sudut pandang ngelihat kehidupan, bagaimana kita harus berbuat dalam kehidupan, apa yang harus kita siapkan gitu ya. Oke, panjang banget nih. Udah nyaris 20, harusnya biasanya sih gue 5-10 menit aja. Tapi nanti gue akan potong-potong beberapa peristiwa-peristiwa singkat dan gue refleksikan dari yang gue dapat dari pengalaman dengan ibu asuh gue ini. Semoga
cerita sharing-sharing ini menjadi salah satu doa yang gue berikan untuk ibu asuh gue, dimana gue sendiri juga nggak punya uang bisa memberikan kepada beliau, tapi paling nggak gue bisa memberikan suara-suara lewat podcast ini sebagai wujud doa. Semoga ketika lo dengerin ini, lo juga bisa memberikan doa buat ibu asuh gue. Salam dari gue, Lembut Ambun.